Pagu indikatif RK AKL tahun anggaran 2026. Guna mendukung rencana kerja Polri tahun 2026, Polri telah mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas melalui surat Kapolri nomor B5393 3 Romawi Ren 23 tahun 2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang usulan kebutuhan ideal anggaran Polri tahun anggaran 2026 sebesar 173,4 triliun. Usulan tersebut mengalami kenaikan sebesar 46,8 triliun atau meningkat 37% dibandingkan dengan alokasi APBN Polri tahun anggaran 2025 sebesar 126,6 triliun. Adapun gambaran peningkatan usulan anggaran tersebut akan digunakan sebagai berikut. Anggaran belanja pegawai sebesar 64,9 triliun dengan kenaikan sebesar 5,5 triliun atau 9,32% dibandingkan alokasi APBN Polri tahun anggaran 2025. Usulan kenaikan ini akan digunakan untuk penambahan gaji, pegawai rekrutmen personil Polri dan tunjangan kinerja 80% untuk personil Polri dan ASN. Anggaran belanja barang sebesar 47,6 triliun dengan kenaikan sebesar 13,5 triliun atau 39,74% dibandingkan alokasi APBN Polri tahun anggaran 2025. Usulan kenaikan tersebut akan digunakan untuk 1. Pemenuhan telepon, listrik, air, gas, dan bahan bakar minyak. 2. Pemenuhan Kaporlap Mabes dan Polda. 3. Pemenuhan makanan tahanan. 4. Pemenuhan Dukop Babin Kamtipmas. 5. Pemenuhan Harwat termasuk Command Center. 6. Pengamanan kegiatan event internasional dan nasional. 7. Pemenuhan kebutuhan Working Diktuk tahun 2026. 8. Pengamanan destinasi wisata, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. 9. Pengamanan ibu kota negara. 10. Pemenuhan Harwat Al-Matsus, fasilitas dan IT. 11. Pemenuhan operasional pengembangan Polda Papua Tengah, Papua Barat Daya, serta Polres atau Satker baru. Anggaran belanja modal sebesar 60,8 triliun dengan kenaikan sebesar 27,7 triliun atau 83,89% dibandingkan alokasi APBN Polri tahun anggaran 2025. Usulan kenaikan tersebut akan digunakan untuk fasilitas dan konstruksi guna mendukung program prioritas nasional yaitu pemenuhan kendaraan listrik dan kendaraan SPKT, pemenuhan kapal pemburu cepat untuk wilayah perbatasan, pemenuhan peralatan mendukung ungkap kasus tindak pidana narkoba dan penanganan tindak pidana siber. 3. Peningkatan layanan ruang pelayanan khusus kepolisian. 4. Pembangunan SPKT tingkat Polres. 5. Pembangunan Mako Polsek subsektor perbatasan. 6. Pembangunan Mako Polsek. 7. Pembangunan rumah dinas bagi anggota Polri. Sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas nomor S356 MK 02 2025 dan B383 D9 PP 0403 05 2025 tanggal 15 Mei 2025. Hal pagu indikatif belanja kementerian lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2026, pagu indikatif Polri tahun anggaran 2026 telah ditetapkan sebesar 109,6 triliun. Dengan rincian berdasarkan jenis belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar 60,1 triliun atau menurun 7,43% sebesar 4,8 triliun dibandingkan dengan usulan kebutuhan anggaran Polri 64,9 triliun. 2. Belanja barang sebesar 33,7 triliun atau menurun 29,11% sebesar 13,8 triliun dibandingkan dengan usulan kebutuhan anggaran Polri 47,6 triliun. 3. Belanja modal sebesar 15,7 triliun atau menurun 74,12% sebesar 45,1 triliun dibandingkan dengan usulan kebutuhan anggaran Polri 60,8 triliun. Penetapan pagu indikatif Polri tahun 2026 didukung dari sumber anggaran sebagai berikut. Rupiah murni sebesar 82,3 triliun, rupiah murni pendamping sebesar 1,6 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar 10,9 triliun, BLU sebesar 2,7 triliun, pinjaman luar negeri sebesar 10,8 triliun, pinjaman dalam negeri sebesar 454 miliar, surat berharga syariah negara sebesar 666 miliar. Berdasarkan jenis program sebagai berikut.
Program profesionalisme SDM Polri sebesar 1,9 triliun. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar 3,5 triliun. Program modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri sebesar 17,7 triliun. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar 14,7. Program dukungan manajemen sebesar 71,6 triliun. Dukungan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam pemenuhan alokasi kebutuhan operasional dan sumber daya untuk mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan dan tujuan yang telah disusun oleh sebuah organisasi. Namun demikian, Pagu Indikatif Polri tahun 2026 berada di bawah kebutuhan anggaran yang telah diusulkan Polri, sehingga dikhawatirkan dapat berdampak terhadap keterbatasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran prioritas Polri tahun anggaran 2026. Postur Pagu Indikatif Polri tahun anggaran 2026 apabila dibandingkan dengan anggaran tahun anggaran 2025, belanja operasional Pagu Indikatif tahun 2026 terjadi penurunan kurang lebih sebesar 3,5 triliun. 12,2 triliun menjadi 8,7 triliun, sehingga hal tersebut berdampak pada penurunan anggaran biaya listrik, pengadaan perlengkapan perorangan, bahan bakar minyak dan pelumas berkurang sebesar 71,21%, serta dukungan anggaran rutin operasional lain termasuk belanja modal sumber rupiah murni belum terdukung. Pertimbangan kami dalam penyusun usulan kebutuhan Polri tahun anggaran 2026 antara lain: 1. Perkembangan lingkungan strategis global, regional, nasional, termasuk perkembangan teknologi informasi dan cyber yang berdampak pada situasi keamanan dalam negeri. 2. Peningkatan kegiatan Harkamtipmas dan penegakan hukum dalam rangka mendukung program Astacita. 3. Peningkatan kualitas pelaksanaan tugas melalui pengembangan Almatsus, fasilitas konstruksi Polri, dan pelayanan publik kepolisian. 4. Tingginya angka kejahatan konvensional dan transnasional serta pelanggaran hukum di wilayah laut dan wilayah perbatasan NKRI, terutama jalur-jalur lawan TPPO, penyelundupan tindak pidana narkoba, pos lintas batas negara, dan lokasi prioritas. 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri melalui pendidikan dan latihan dalam meningkatkan kemampuan agar semakin adaptif, cerdas, dan berintegritas. 6. Pengembangan pembangunan Polda Papua Tengah dan Papua Barat Daya serta Satker baru di lingkungan Polri. Berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai usulan rencana kebutuhan anggaran yang telah kami kirimkan sesuai surat Kapolri tanggal 10 Maret 2026 dan setelah diterimanya Pagu Indikatif tahun anggaran 2026 sebesar 109,6 triliun, maka Polri masih mengalami kekurangan sebesar 63,7 triliun. Dengan rincian belanja pegawai sebesar 4,8 yang diprioritaskan untuk gaji pegawai, rekrutmen personil baru, dan memenuhi kenaikan tunjangan kinerja 80% personil Polri dan ASN. Belanja barang sebesar 13,8 triliun yang diprioritaskan untuk meningkatkan operasional kepolisian dan pelayanan Kamtipmas, diantaranya pemenuhan operasional pengembangan Polda Papua Tengah, Papua Barat Daya, serta Polres atau Satker baru, Dukop, Babin Kamtipmas, perawatan Command Center, pengamanan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, dan lain-lain. Belanja modal sebesar 45,1 triliun yang diprioritaskan untuk pemenuhan kendaraan listrik, kapal pemburu cepat di perbatasan, pemenuhan peralatan mendukung ungkap kasus tindak pidana narkoba, siber, peningkatan ruang pelayanan khusus, pembangunan mako, serta rumah dinas bagi personil Polri. Sehingga pada tahun anggaran 2026 Polri mengusulkan kembali kekurangan tersebut untuk dialokasikan pada pagu anggaran atau alokasi anggaran tahun anggaran 2026. Pimpinan Komisi 3 serta seluruh anggota Dewan yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya hasil rapat kerja ini dapat mempertimbangkan penyesuaian atau penambahan anggaran berdasarkan usulan kebutuhan anggaran dan mohon kiranya dapat disetujui pada penetapan pagu anggaran atau alokasi anggaran tahun anggaran 2026. Kami beserta seluruh jajaran Polri mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3
yang terhormat yang telah membantu Polri dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi menjaga stabilitas keamanan nasional serta meningkatkan pelayanan sesuai harapan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, Jakarta 7 Juli 2025, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selesai.